Kelompok kami mengambil kasus virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19, yaitu virus baru yang menyerang pernapasan manusia. Kasus pertama infeksi virus corona terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. COVID-19 telah memakan banyak korban jiwa yang membuat masyarakat panik karena dapat menular melalui kontak fisik. Dalam situasi darurat, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuat berita tidak benar atau hoaks yang membuat masyarakat semakin panik. Kepanikan masyarakat dibuktikan dengan kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Indonesia, yaitu seorang ibu dan anak di daerah Depok yang kabarnya positif terinfeksi virus corona. Berita hoaks yang beredar di Indonesia semakin hari semakin banyak. Telah ditemukan 196 berita hoaks tentang virus corona di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau disingkat Kominfo. Menurut Kominfo, telah meminta beberapa platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk menghapus berita hoaks yang ada di platform mereka. Hal itu dilakukan untuk mengatasi penyebaran berita hoaks yang semakin luas. Kominfo dan Polri telah bekerja sama dalam menindak penyebaran berita hoaks mengenai virus COVID-19 yang telah meresahkan masyarakat. Nah, di slide ketiga ini ada Divisi Humas Polri. Brigjen menegaskan atau mengatakan bahwa seseorang bisa dikenal pidana apabila menyebarkan informasi palsu merujuk Undang-Undang ITE dalam pasal 45A ayat 1, yaitu karena banyak penyebaran hoaks mengenai virus corona ini, yaitu menyebabkan seseorang atau masyarakat lebih panik dengan kasus tersebut. Nah, di sini juga ada pro dan kontra. Yang di sini pro setuju karena adanya penyebaran virus corona tersebut membuat masyarakat lebih waspada lagi, karena jika tidak ada penyebaran hoax tersebut, masyarakat tidak bakal menjaga kesehatan mereka. Dan di sini juga ada kontra. Nah, di sini kontra tidak setuju dengan adanya penyebaran hoaks mengenai virus corona karena berdampak pada keresahan masyarakat. Penyebaran hoaks ini juga sangat mudah memakan korban. Maka dari itu, kita harus stop penyebaran tersebut dengan cara mencari orang yang menyebarkan hoaks virus corona ini. Nah, di sini yang terakhir itu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menegaskan jika mengungkap identitas orang terinfeksi virus novel corona atau COVID-19 tidak bertentangan dengan hukum. Sebab itu, saat ini telah terjadi pandemi COVID-19 secara global. Nah, di sini ada untuk keselamatan dan kepentingan umum. Menurut kami, pemerintah membuka rahasia kedokteran dalam kondisi sekarang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga ada penanggulangan infeksi COVID-19. Seharusnya Ketua Umum PBID sudah mempelajari dan mempertimbangkan. Nah, di sini juga menurut kami lebih efektif melalui kontak tracing kepada siapapun yang diduga akan terjangkit COVID-19 agar menegaskan mengungkapkan data pasien itu termasuk dalam hingga di mana tempat tinggalnya jadi sangat penting. Maka diharapkan segera mengatasi penyakit ini agar tidak banyak yang mengalami atau terserang dengan virus tersebut. Baik Ibu, silakan memperkenalkan diri Ibu. Saya Devi Nabila dari Buntut Pesantren. Baik, Ibu, saya akan bertanya mengenai kasus corona atau dengan disebut COVID-19. Menurut Ibu,
bagaimana penyebab hoax mengenai virus corona yang terjadi dan mengakibatkan keresahan masyarakat? Kalau bagaimana berita hoax itu terjadi, mungkin karena di awal terjadinya atau di awal adanya penyakit ini gitu kan, berita belum banyak yang beredar gitu mengenai penyakit ini, apalagi penjelasan mengenai penyakit ini, karena masyarakat sendiri itu pasti awam gitu kan dengan penyakit baru ini gitu kan. Jangankan masyarakat, mungkin dokter sendiri atau dari pihak kesehatan itu juga kan masih mengkaji gimana sih gitu, atau apa sih yang membuat penyakit ini ada dan bagaimana cara penularannya atau penanggulangannya gitu kan. Tetapi dalam keadaan genting ini gitu kan, masyarakat juga butuh informasi yang benar-benar akurat gitu. Sementara berita sekarang itu tidak hanya lewat TV gitu kan, tapi juga dari YouTube atau lebih cepat lagi itu dari sosial media gitu kan. Nah, sosial media itu banyak sekali masyarakat yang bisa akses gitu. Jadi tidak hanya jurnalis, tidak hanya orang yang bisa gitu kan membuat berita, tetapi orang-orang biasa pun sekarang bisa gitu membuat berita dengan ala kadarnya. Nah, berita-berita itu yang ternyata bakal menjadi hoax, kayak itu artinya mereka hanya mampu gitu, mereka hanya mengungkapkan apa sih yang ada di pikiran mereka tanpa tahu sebenarnya bagaimana kejadian atau kenyataan yang sesungguhnya gitu, tanpa didasari bukti yang jelas. Mereka hanya berinisiatif, mungkin apa ya, berpikiran gitu kan ya, oh kayaknya ini begini atau ini begini gitu kan. Jadi banyak sekali akhirnya berita-berita yang ternyata itu adalah bisa dibilang hoax karena memang kurang ada bukti nyata atau kejelasannya. Ya sangat meresahkan gitu kan, karena kenapa sih sangat meresahkan? Di awal-awal berita ini ada, penyakit ini ada, itu sudah banyak sekali berita hoax yang berkeliaran di sosial media. Termasuk juga belakangan ini, yaitu terjadi bahwa adanya serangan udara atau penyemprotan udara ya dari kapal Malaysia atau Singapura gitu kan ya. Itu membawa entah itu diinfektan atau sebenarnya katanya bawa virus atau apa, itu memang masih simpang siur sebenarnya. Dan ternyata berita itu adalah berita hoax gitu kan. Nah, di berita itu diberitahukan bahwa sekitar pukul 23 atau 11 malam gitu kan, masyarakat tidak boleh keluar. Nah, berita itu satu adalah hoax ya, tapi memang banyak sekali manfaat atau juga kekurangannya gitu kan. Semua pasti ada pro dan kontra. Yang pro-nya yaitu dengan adanya berita itu masyarakat benar-benar di rumah aja gitu kan. Masyarakat benar-benar ada di dalam rumah karena takut gitu kan ya atas berita itu, walaupun masih simpang siur kebenarannya, hanya menjaga-jaga. Kemudian kontranya yaitu ini adalah berita yang tidak benar gitu, berita jelek dan memang sangat meresahkan gitu. Mungkin ada beberapa yang memang urgent gitu kan, akhirnya kita tidak bisa atau kita memang takut sekali gitu kan atas berita itu gitu. Jadi menimbulkan fitnah lah untuk negara tetangga. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua ya. Menurut Ibu, jelaskan sih bagaimana untuk mencegah penyebaran hoaks mengenai virus corona. Mencegah penyebaran berita hoaks ya. Menurut saya sendiri gitu kan ya, untuk saat ini gitu, karena memang kepanikan warga juga sudah mulai muncul di permukaan gitu kan ya. Alangkah lebih baiknya jika
berita-berita yang memang kita belum meyakini itu kebenarannya atau kita belum selidiki lebih jauh, terutama yang sudah tersebar di sosial media gitu kan ya, kita stop dulu untuk membagikan atau share gitu. Kita pelajari dulu itu seperti apa gitu kan. Karena memang pemerintah sendiri juga merilis berita-berita yang resmi gitu kan, yang resmi yang memang ada dan diumumkan. Selama ini sih saya lihat setiap harinya gitu kan, entah itu berapa yang positif, berapa yang tewas, meninggal, kemudian berapa yang sembuh gitu kan. Tetapi juga masih banyak berita hoaxnya. Nah, untuk kita sendiri gitu kan ya, terutama anak muda gitu kan, karena ya sebagian menurut saya yang banyak membagikan berita hoax adalah orang yang sudah lanjut gitu kan ya, orang tua gitu. Kenapa sih? Karena mereka hanya khawatir sebenarnya, tapi akhirnya salah kaprah untuk selalu membagikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Kita yang muda-muda ya, satu mengingatkan orang tua masing-masing gitu kan ya, yang kedua kita sendiri selidiki atau tahan untuk tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar gitu kan. Kita selidiki dulu baru kita bisa share atau bisa bagikan gitu kan. Karena kepanikan di masyarakat ini sudah mulai mencuat sekali gitu, dan ini sudah mulai mungkin saya takutkan adalah membuat masyarakat stres gitu kan, mentalnya terganggu karena berita-berita selama ini gitu yang diberikan, yang ada itu hanya menakutkan gitu. Jadi kayak motivasi atau berita yang lebih positifnya itu kurang dimunculkan gitu. Makanya coba tahan, coba stop untuk tidak membagikan berita-berita yang belum tentu benar. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari saya. Terima kasih.